Bapak Ibu Jemaat, pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini terpilih dari surat Yudas. Kita akan baca ayat 8 sampai ayat 11 berbalas-balasan ya. Ayat 8 saya baca buat saudara, lalu kita berbalas-balasan. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Michael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. 11:23. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih membahas seri khotbah Godly Passion, Human Compassion, dan ini adalah minggu yang ke-6 kita membahas tema ini. Ada dua bagian besar. Yang pertama yaitu Godly Passion menurut surat Yudas dan sudah saya bahas. Lalu bagian kedua Human Compassion menurut surat Yudas yang belum selesai. Nah, bicara seputaran poin kedua kita, Human Compassion atau belas kasihan kepada sesama, menurut surat Yudas ini, poin pertama dari poin kedua ini adalah sasaran dari belas kasihan kita. Nah, sasaran dari belas kasihan kita ini adalah orang-orang yang dibahas oleh Yudas, tapi ternyata orang-orang yang dibahas oleh Yudas ini sangat banyak pembahasannya. Lalu Yudas tahu mana Kristen asli, mana Kristen palsu. Kita tidak tahu. Saya tidak tahu Bapak Ibu tidak tahu saya. Ya, hanya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, itu akan membuat kita tambah hari tambah jelas kesaksian kita. Tapi kalau langsung dapat karunia begitu tidak ada. Maka dari itu justru kita lebih lagi membutuhkan penjelasan seputaran orang-orang di sekitar surat Yudas ini, ya. Dan kalau kata celakalah mereka ini diungkapkan oleh Tuhan melalui Yudas, ini berarti memang benar-benar celaka. Tidak pernah kepada orang Kristen asli Tuhan bilang celaka. Paling-paling dia tegur, dia ajar sedikit. Tapi kepada yang sesat-sesat, apalagi ditentukan untuk hukum, sekali dia bilang celaka, celaka betul. Kepada Yudas dia bilang celaka, celaka. Ya, Yudas Iskariot maksud saya. Dalam Lukas 22 ayat 22 itu Tuhan berkata di sana, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu belum lagi Tuhan Yesus secara tegas ya mengutuk orang-orang Farisi yang pintar khotbah tapi tidak melakukan, ya. Di dalam Matius 23 ayatnya yang pertama, di sana Tuhan Yesus bilang, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini jabatan gereja, ya kalau konteks sekarang. Entah dia ketua PGI, pengurus PGI, ketua sinode tertentu, rayon, atau mungkin gembala sidang, pendeta, banyak tahu, dapat posisi, ya. Khotbah bagus, perilaku nol. Ayatnya yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Orang-orang begini pasti celaka. Makanya saudara-saudara, kalau baca seluruh Matius 23 ini sebagai data pembanding, waduh, itu di situ mulai ayat 16 tuh, kecaman dari Yesus Kristus. Coba ayat 16, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Jadi yang khotbah bagus, perilaku nol, bagi Yesus buta. Ini orang pasti celaka. Lalu Anda baca lagi di ayat 17 ya. Di situ ayat 18 dia
Kecam mereka luar biasa. Lalu sampai di ayat seterusnya, celakalah kamu kuburan yang berlabur putih dan sebagainya. Nah, kalau Tuhan yang bilang celaka, celaka betul. Begitu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi memang kalau bicara tentang orang-orang yang dibahas oleh Yudas ini, supaya penerima surat Yudas jangan salah sasaran waktu mau menunjukkan belas kasihan, tahu mana yang perlu ditolong, mana yang perlu dihindari, mana yang perlu dijangkau, mana yang perlu untuk kita was-was. Kira-kira begitu. Sehingga nanti ketika kita tahu, kita akan berurusan dengan orang-orang ini. Dan menarik, sepanjang surat Yudas ini, orang-orang yang bukan sasaran utama ini jauh lebih banyak dibahas oleh Yudas. Saya tidak bisa bahas semua, makanya minggu depan terakhir. Tapi hari ini harus ada tambahannya, ya. Nah, saudara-saudara, kita akan menyoroti ayat per ayat dari 4 ayat yang kita baca pada hari ini sebagai pembuka. Kita mulai dari ayat 8 ya. Melanjutkan pembahasan tentang orang-orang ini, Yudas menyebut mereka, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini. Jadi ternyata mereka ini dalam gereja, Bapak Ibu ya. Kalau orang tidak bahas, tidak ikuti tuntunan firman, pikir mereka Kristen betul. Ternyata tidak, kekasih Allah. Mereka disebut dengan orang yang bermimpi-mimpian. Saudara, bicara tentang bermimpi-mimpian di sini, mengingat orang-orang ini adalah Kristen palsu, bahkan nabi-nabi palsu. Karena surat Yudas ini mirip sekali dengan 2 Petrus 2. Dan kalau saudara baca 2 Petrus 2 mulai ayat 1 sampai seterusnya, itu bahas orang-orang yang sama. Tapi Petrus menyebutnya dengan istilah nabi-nabi palsu. Nah, saudara, mimpi di sini perlu jemaat pahami bahwa ada orang yang memang dikasih mimpi dan itu mimpinya dari Tuhan. Yusuf itu mimpi dan mimpinya dari Tuhan. Bahkan mimpi Firaun pun dari Tuhan. Bahkan mimpi Nebukadnezar pun dari Tuhan. Ya, jadi ada Tuhan mau bicara sesuatu melalui mimpi. Bahkan kalau saudara baca nubuatan Nabi Yoel, nanti pada akhir zaman Roh Kudus dicurahkan, ada orang-orang yang dapat mimpi. Nah, makanya dulu nabi-nabi palsu itu juga sedikit-sedikit mereka bilang, saya ada mimpi. Nah, karena konteks ini adalah orang-orang palsu, maka sudah pasti mimpinya bukan mimpi benar. Ya, mimpinya omong kosong. Lalu mereka bilang, oh Tuhan ada bicara, Tuhan bicara. Tidak, kalau Yusuf punya mimpi itu memang firman. Makanya tergenapi. Yusuf bilang, aku akan disembah. Betul, akhirnya semua datang sujud menyembah di hadapannya. Kalau kita bandingkan ya dengan beberapa data seputaran orang-orang yang bermimpi-mimpian ini, ada tafsiran yang mengingatkan kita bahwa memang mimpinya mereka mimpi palsu. Yeremia 23 mulai ayat 25 itu ayat bilang begini. Makanya saudara hati-hati dengan mimpi-mimpi atau bilang orang ada mimpi atau tim doa ada mimpi apa, itu harus hati-hati, jangan cepat percaya. Perhatikan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Iya. Terus? Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ya, ayat 27 sama-sama 1, 2, 3. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Ya, jadi ini mimpi yang omong kosong. Mungkin sampai sekarang Tuhan masih bisa ya kasih kita mimpi dan itu menjadi tanda, masih bisa. Tetapi memang saudara harus banyak berdoa lalu konsultasi. Ya. Pada prinsipnya, ya orang-orang di dalam surat Yudas ini mereka mimpinya mimpi omong kosong, ya. Nubuatannya nubuatan palsu, penyampaiannya penyampaian yang tidak benar, rekaan hati sendiri, mirip dengan orang-orang di surat Yudas itu, ya. Dan yang namanya mimpi ya, saudara-saudara, tidak sesuai kenyataan. Jadi ajarnya seolah-olah menjamin, padahal kenyataannya nol, kira-kira begitu. Makanya saya ini dibesarkan di persekutuan doa ya. Saya sudah ikuti mana penglihatan asli, mana palsu. Itu sudah kita doa-doa begini.
Tiba-tiba satu bilang, oh saya ada dapat lihat ini, ngomong. Ada juga yang tidak mau kalah, saya juga ada lihat ini. Ya, nanti kita ke pelayanan itu pas yang belok kanan itu, pas mau masuk itu gereja belok kanan itu jalannya rusak semua. Langsung yang panitia bilang, ibu kita belok kiri. Ternyata salah, Anda lihat di sini. Tapi berani sekali Tuhan omong sama saya. Makanya kenapa di gereja ini kita dibimbing kalau khotbah atau orang kalau sudah bersaksi sini bilang, Tuhan bicara sama saya. Ini kita sudah anggap ini orang kurang belajar. Tuhan bicara pada kita melalui ini saja. Kalau Tuhan ingatkan saya tentang firman-Nya, nah bagus. Tuhan mengingatkan saya, itu kata lebih pas. Jangan Tuhan bicara pada saya. Tuhan bicara tuh ketika kita baca Alkitab, itu Tuhan bicara. Kalau Tuhan bicara mengingatkan sesuai ini, nah itu Tuhan bicara. Tapi kalau lu bikin firman baru lah, Mel naik ojek yang itu, jangan yang itu. Saya mesti bikin kitab, Mel 1, ayat 1, ketika Tuhan menyuruh ojek. Nah, kan tidak ada firman lagi, final wahyu. Bahkan istilah yang masih familiar di kalangan pendeta tertentu, gereja tertentu, apalagi karismatik. Kami mohonkan pewahyuan. Pewahyuan apa lagi? Tuntun kami supaya apa yang Tuhan wahyukan ini beri kami iluminasi. Saya terkonfirmasi di kelas doktor saya masih bahas yang begituan dan semua deal. Tepatnya tuh iluminasi, penerangan. Kalau ini namanya inspirasi, ilham. Nafas Allah kepada 40 penulis. Nah, dari yang dinafaskan ini kita diterangi untuk bisa menjelaskan. Itu istilah yang benar. Makanya saya kalau kawan-kawan saudara Jawa apa mau datang di Kupang meminta khotbah apa, saya bilang aduh ini kita mesti dulu jelaskan dulu. Karena pasti reaksi jemaat akan aneh. Lagi kita sudah dapat ajaran lain. Satu datang bawa dia sendok patah. Begitu. Jadi tidak ada lagi istilah-istilah itu tidak sesat, tidak tepat. Sesat terlalu berat, tidak tepat, ya. Terlalu kebiasaan keluar, ya. Termasuk kalau WL menyembah baru bilang haleluya Yesus, itu juga kurang tepat. Karena haleluya itu ajak bilang mari puji Allah. Nah kalau haleluya Yesus, Yesus mari puji Allah. Kurang tepat juga. Jadi itu hal-hal yang sepele tetapi perlu kita ingatkan sebagai pengetahuan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi orang-orang ini omongnya tidak sesuai kenyataan. Makanya kalau kita bandingkan dengan peristiwa-peristiwa di mana misalnya kita bermimpi, kayak tadi malam saya ngomong sama Pak Angki, saya ini kaget bangun pagi itu saya marah karena saya mimpi itu Pak Angki isap rokok di sayap muka. Saya marah besar, sungguh mati. Pakein barang ini apa yang elektronik yang bikin kanker lebih jahat. Ada vape mati di vape muka, Pak Angki naik nih. Ikuin pendeta satu nih. Maka saya marah beliau. Marah seperti kaget. Aduh ternyata mimpi. Kan begitu. Mimpi itu begitu. Orang yang bermimpi-mimpian tidak sesuai kenyataan. Tidak terjadi apa-apa. Itu makanya di dalam Yesaya 28. Ayatnya yang ke-9. Yesaya bilang begini saudara-saudara. Dan orang berkata. Tunggu. Oh bisa kan sekarang salah ayat 29 ayat 8 ya. Kita balik 29 ayat 8. Perhatikan. Seumpama seorang yang lapar bermimpi, ia sedang makan. Pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Mimpi ada makan, takut ada apa-apa. Nah ini nih. Jadi pokoknya di mimpi itu semua mau steak, mau pizza, mau capcay. Bangun tutup saja hijau muda, tidak ada apa-apa. Ya kan, terus? Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah. Iya. Kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Jadi mereka mengaku Kristen, mengaku pegang ini, tahu ayat ini, tapi tidak terjadi apa-apa di hidup mereka. Kalau Kristen asli, dia ngomong, saya percaya Tuhan mengizinkan hal itu dia akan alami dalam hidupnya. Ya, artinya mungkin tidak semua hal, tapi tidak mungkin tidak terjadi apa-apa. Tidak mungkin. Ya. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ini mengingatkan kita bahwa kalau orang sudah palsu begini, maka dia tidak akan melihat apa-apa dalam hidupnya. Makanya
Di awal khotbah ini saya tekankan kata celaka itu. Memang benar-benar celaka. Kalau Tuhan yang bilang celaka, celaka. Nah, tidak sampai di situ Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 8 yang kita bahas ini, dia kemudian saudara-saudara mengatakan, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Setelah bermimpi-mimpian, orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang mencemarkan tubuh mereka. Saudara, ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang dibahas di ayat 7 kemarin ya. Ini kaitannya kuat sekali. Bahwa saya soroti percabulan, persinahan, segala macam. Saya sudah bahas banyak. Dan kelihatannya masalah ini tidak cukup dibahas di ayat 7. Maka Yudas menyebutnya lagi di ayat 8. Orang-orang ini mencemarkan tubuh. Jadi kalau memang sudah palsu, walaupun ada dalam gereja, ibadahnya tidak akan murni. Tidak akan murni. Karena kemurnian ibadah itu sangat ditentukan oleh kesucian tubuh. Tidak murninya ibadah karena tubuhnya tidak suci. Saudara, kita itu diminta kekasih Allah supaya mengingat bahwa tubuh kita semua ini kan sudah dibeli. Makanya ketika membahas tentang bahaya dosa percabulan di dalam 1 Korintus 6 ayat 18, di sana firman Allah mengingatkan kita, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu sudah tahu penjelasannya seperti apa minggu lalu. Saya hanya angkat saja ayatnya hari ini. 19, saudara baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Kenapa Roh Kudus perlu ada dalam tubuh? Karena orang yang datang nih, jenazah tidak bisa beribadah Bapak Ibu. Jenazah itu hanya tubuh tanpa roh. Yang dimaksudnya tubuh yang ada roh. Harus ada Roh Kudus, kalau tidak ibadahnya tidak berkenan Bapak Ibu. Makanya kenapa di bagian lain dibilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saya ingatkan saudara semua tentang mesti begini, jaga kesucian tubuh, itu bukan khotbah omong kosong. Firman memang minta begitu, Tuhan memang minta begitu. Makanya Thomas Manton, sebelum Thomas Manton, saudara lihat di ayat yang ke-20 dia bilang begini sama-sama. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, tubuh kita bukan tubuh kita lagi. Beda dengan orang-orang ini, memang mereka di gereja, tapi tidak pernah terima Yesus, jadi tidak ada rasa saling memiliki. Aku memiliki Yesus, Yesus memiliki aku. Itu tidak ada dalam diri orang yang bermimpi-mimpian ini. Mungkin mereka hanya bermimpi, aku milik Yesus, Yesus milikku, padahal omong kosong. Mereka menganggap aku kenal Allah, tapi Allah tidak kenalku. Seperti itulah orang-orang yang bermimpi-mimpian dan mencemarkan tubuh mereka. Nah, ini gereja harus tahu hari-hari ini. Waktu Yesus kembali, dia mau mendapati anak-anak Tuhan tak bercacat, tak bercela. Dia tidak mau kawin dengan mempelai yang cemar, tapi mempelai yang sudah siap dalam pernikahan kudus, yaitu gerejanya. Ya, makanya Thomas Manton memberikan komentar seputaran bukan tentang ibadah yang cemar tubuh itu, yang cemar tubuh. Saya ada kirim 3 salah satunya. Ya. Ketidakmurnian agama atau kepercayaan biasanya berhubungan dengan kenajisan tubuh. Nah, orang yang bermimpi-mimpian ini berpikir bahwa biar aku berdosa juga pasti masuk surga. Itu mimpi. Tidak bisa begitu Bapak Ibu terkasih. Jadi semua kita punya masa lalu ya, punya kekotoran hidup yang rusak. Khotbah-khotbah yang kita dengar hanya mau menolong kita, mengangkat kita dan menolong kita supaya jangan menceburkan diri ke sana lagi. Jangan masuk ke lubang itu lagi, cukup. Kita semua ini mantan kotor semua kalau satu-satu bersaksi. Mungkin mayoritas di antara kita yang ada di ruangan ini atau yang dengar khotbah ini secara live, hanya kita kotor kan. Tapi ya sudahlah, cukup. Itu masa lalu. Sekarang aku milik Kristus. Seorang Bapak Gereja Agustinus dari Hippo
Itu bapak gereja yang waduh sebelum jadi hamba Tuhan itu ada selir di mana-mana, anak di sana. Itu dia punya dosa paling besar adalah dosa perzinahan, dosa seks yang tak terkendali. Tapi kemudian dijamah Tuhan, dipakai Tuhan. Artinya saya pikir semua orang punya masa lalu yang rusak, tapi yang namanya dalam Kristus pasti jadi ciptaan baru. Buat orang-orang muda, Anda di masa muda, saya lihat zaman ini sekarang tambah jahat. Internet, handphone, saya tidak tahu handphone yang Anda pegang, itu handphone semua hal suci kan? Saya tidak tahu. Kalau masih ada yang porno-porno di situ, mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau Anda datang di gereja tanpa rasa malu di hadapan Allah, itu aneh sekali. Jahat. Karena ketidakmurnian agama atau kepercayaan biasanya berhubungan dengan kenajisan tubuh, kata Menten. Dan ini benar. Jadi tidak bisa bermimpi, oh saya tidur dengan Delila, lalu kemudian nanti masuk dari pangkuan Abraham, dari pangkuan Delila masuk ke pangkuan Abraham. Makanya Thomas Manton yang tadi itu dia bilang begini, orang-orang lain bermimpi untuk mencapai tujuan tanpa penggunaan sasaran atau cara. Mereka hidup dalam dosa, tetapi berharap untuk mati dengan senang. Tidak bisa itu. Dan akhirnya pergi ke sorga untuk semua itu. Seakan-akan merupakan suatu loncatan yang mudah dan tiba-tiba dari pangkuan Delila ke dada Abraham. Pangkuan Delila itu waktu Simpson tidur dengan Delila berujung tumbang. Dada Abraham itu ketika Lazarus di pangkuan Abraham, itu lebih tepatnya di dada Abraham. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kepada penerima surat Yudas yang diajar untuk memiliki godly passion, human compassion, kamu tolong jangan jadi orang bermimpi-mimpian yang mencemarkan tubuh, tapi berharap mati langsung ke surga. Tidak ada itu. Orang Kristen sejati akan menghormati kekudusan Allah. Ya, sangat menghormati kekudusan Allah. Makanya saya khotbah di pemakamannya Ibu Selvi Juntoro Siar itu tentang orang yang mati lebih beruntung dari kita. Karena apa? Dia hidup bagi Kristus. Dalam Filipi 1 ayat 21 itu sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang tidak hidup bagi Kristus tidak mungkin mati dalam keuntungan. Seperti orang-orang palsu dalam pembahasan Yudas. Tidak mungkin. Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tentu tetap belajar di sini. Firman-firman yang datang kalau berkuasa atas kita, kalau benar-benar masuk di hati, pikiran, jiwa, roh kita, pasti kita akan benci yang namanya dosa dan kita akan cinta kekudusan. Itu tidak mungkin tidak. Kalau firman bekerja. Orang-orang yang bermimpi-mimpian itu, firman tidak pernah masuk sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di kitab Mazmur, Tuhan bilang siapa yang boleh datang ke gunung Tuhan? Hanya mereka yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kalau yang tadi hanya bermimpi-mimpian dan tidak nyata. Tapi anak-anak Tuhan seturut Matius 5 ayat 8. Firman Allah berkata 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hati di sini mewakili seluruhnya. Jadi kalau orang tidak suci hati tidak bisa melihat Allah. Pengertian melihat Allah di sini, dia akan rasakan kehadiran Allah. Dalam rumah tangganya, bisnisnya, ibadahnya, pengiringannya, akan Tuhan pelayanannya, dia merasakan Allah hadir. Dalam problem-problem, bahkan dalam sakit penyakit, dia bisa rasa Allah hadir. Jadi, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah orang-orang yang mencemarkan tubuh. Kalau kita pelajari lebih dalam ya saudara-saudara, mengapa hal ini terjadi? Kalau minggu lalu saudara sudah dengar, saya kutip ayat itu di dalam surat Roma. Orang-orang itu menjadi seperti itu karena memang sekalipun mereka tahu Allah, tapi mereka menolak Allah. Mereka tahu firman, tapi mereka menolak firman. Maka sebagai bentuk penghukuman, Allah
Allah izinkan itu terjadi. Saya biasa ambil dari surat Roma, tapi kali ini saya mau pakai perjanjian lama, Hosea pasal 4 ayat 12. Perhatikan. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Akibatnya apa? Ayat 13 kita baca 1, 2, 3. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar, dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah, dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Orang-orang tua harus waspada di sini. Bapak Ibu kalau tidak bertobat, jangan kaget kalau anak-anak Bapak Ibu rusak. Kan banyak orang tua, anak rusak baru dia mulai, ini lu nih, kayak mau pukul anak begitu. Tunggu dulu, cek kau, jangan sampai ini bentuk hukuman kepadamu Pak Ibu. Jangan kaget-kaget tanpa mengerti firman. Ya, orang tua sembah berhala, orang tua bikin sakit hati Tuhan. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, dan menantu-menantumu perempuan sundal. Nah ini kita harus waspada ya. Banyak kali kan kita bertanya-tanya ya. Tapi kalau ini sudah terjadi di antara kita, juga jangan stres berlarut-larut, bangkit cari Tuhan, minta dukungan doa. Jangan pembiaran Bapak Ibu. Jangan. Saya lihat banyak orang tua jahat, bikin apa-apa, tidak pikir masa depan anak-anaknya. Itu karena kurangnya pengetahuan firman. Dia pikir segala sesuatu enak-enak, tidak bisa. Lu kurang ajar baru harap anak dong hidup suci melayani. Tidak bisa, orang tua harus berjuang. Makanya saya bilang tiap hari cek anak-anak punya handphone. Tiap hari itu cek dia baca Alkitab atau belum. Tak usah paksa dia yang gimana-gimana. Tak usah yang paksa lu mesti 1 jam ke bapak. Saya pernah coba di anak-anak saya 1 jam. Saya pikir ada berlututnya, ada di bantal, ada sandar nih. Saya pikir ini menyembah nih. Amin tuh mata merah semua. Biasa 2 lagu awal sah. Tapi tidak apa-apa, biar mau tidur di hadirat Allah daripada tidur di luar. Serius, saya tahu. Beta memang tahu ini tidak memungkinkan mereka ikut irama saya. Tapi sudah latihlah. Ada anak pendeta sebentar aneh-aneh. Bikin malu-malu saja. Ya tidak semua anak pendeta yang bermasalah pasti papanya bermasalah. Tapi ada yang terjadi mirip ayat ini. Makanya saya jaga sekali. Giskel Pitole itu sampai lagu terakhir. Mereka kan biasa, kalau doa saya kasih beban doa ya. Absef doa ini, Giskel doa. Giskel so habis itu langsung beta kan agak buka mata tadi. Dalam doa kadang-kadang ketemu sebegini deh anak dong. Dari lama lu lihat. Karena pernah pergi itu lama sekali. Dikorek sudah suruh keluar. Aduh, kita makanya itu terjadi, saudara. Ini saya mesti omong, kasih tahu apa adanya ya. Karena mau tidak mau kita harus didik. Kadang-kadang ya pasti tidak sempurna, tapi harus ada usaha dan keinginan yang kuat dari papa dan mama di ruangan ini, opa dan oma di ruangan ini untuk mendesak. Kita dulu kita rusak semua, makanya kita tidak mau kita anak rusak. Kita tidak mau mereka menjadi orang-orang yang mengaku Allah tapi ternyata tolak Allah. Kita tidak mau demikian. Ya, makanya di Roma 1 itu ayat 24 harus ditambahkan saja. Karena itu Allah 23 dulu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24 sama-sama 23. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, senada dengan surat Yudas ini, ya. Jadi kalau orang sudah dengar khotbah tapi tetap mencemarkan tubuh, Anda baca ini ayat baik-baik, renungkan. Mungkinkah Anda adalah orang-orang yang memang Allah sudah serahkan kepada keinginan itu, dan itu bentuk penghukuman. Kalau Anda masih keinginan kuat mau berubah, berarti bukan. Ya.
Nah, setelah itu saudara-saudara, mereka bukan saja bermimpi-mimpian dan mencemarkan tubuh, tapi di ayatnya yang ke-8 dari Yudas 1, firman Allah berkata, mereka ini menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Anda bisa bayangkan, menghina di sini menolak otoritas, merendahkan kekuasaan Tuhan. Jadi orang-orang yang kalau sudah model begini, apalagi ya saudara-saudara, nanti kalau kita belajar orang-orang ini, orang-orang yang secara keuangan bagus. Nah, ini lebih susah lagi. Hidup rusak tapi uang banyak. Ini khotbah-khotbah kita kayak begini tidak masuk, Bapak Ibu. Jarang orang berduit tapi bertobat, itu jarang, bukan tidak ada, jarang. Atau lebih sedikit, sangat sedikit orang takut Tuhan, kaya, itu susah. Kebanyakan pasti tolak. Bahkan menghujat pelayanan dan lain sebagainya. Beberapa jemaat di sini curhat kalau ketemu orang-orang berduit, itu bahan olokannya itu olokan tentang Tuhan. Tim kita lewat karena tahu gereja di sini, mereka sangat langsung kayak olok, haleluya, haleluya, itu olok. Ejek. Mari kita tepuk tangan saudara. Padahal dia tidak pernah begitu, dia hanya mau ejek salah satu pelayan di gereja ini. Langsung pelayan bilang, Bapak ini orang sekolah tinggi, Bapak bisa bercanda yang lain kah? Jangan bercanda tentang Tuhan. Tapi memang ada orang dalam gereja model begitu. Mereka bisa menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Mereka tolak semua otoritas. Mereka tidak anggap yang mau ada Tuhan kah, ada pendeta kah, ada pemerintah kah, tidak ada. Semua yang diberi otoritas oleh Tuhan mereka lawan semua. Kita kan diajar saudara, tidak boleh melawan pemerintah, tidak boleh melawan hamba Tuhan. Boleh, kecuali mereka ini tidak taat Tuhan. Nah, itu kita boleh melawan. Seperti yang Petrus lakukan di hadapan mahkamah agama, Petrus bilang kami harus lebih taat Allah daripada taat manusia. Kenapa begitu? Karena manusianya tidak taat Allah. Kalau manusianya taat Allah, misalnya pemerintah kita baik, takut Tuhan, kita harus hormat mereka. Mereka tidak taat, demo, boleh. Boleh. Kalau mereka baik-baik, buat apa kita demo? Mereka aneh-aneh, jangan taat. Kita harus taat pendeta sepanjang pendetanya benar. Pendeta tidak benar, jangan taat. Tidak boleh taat pendeta begitu. Ibrani 13 ayat 17 itu kan eksplisit ya. Firman Allah bilang begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Itu perintah. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kalau pendeta Anda tidak pernah ajar kepada Anda, tidak pernah mendoakan Anda, tidak berjaga-jaga atas jiwa Anda, jangan taat pendeta begini. Kalau saya, Tuhan adalah saksinya. Saya melakukan itu tidak tiap hari. Tiap hari. Bukan doa Rabu, doa Kamis, tiap hari. Saya khususkan 3 jam dengan Tuhan setiap hari. Dan saudara ada dalam doa saya. Tapi kalau pendeta tidak begitu, jangan taat. Ngapain pendeta omong kosong tuh? Tuhan adalah saksi. Saya ngomong ini benar atau tidak? Saya buat atau tidak? Saya ajar firman sungguh-sungguh atau tidak? Nah, kalau saya ajar saudara-saudara, maka Alkitab bilang dalam 1 Timotius 5 itu, ayatnya yang ke-17, dia bilang apa di sana? 1, 2, 3. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Samuel bilang sama Israel, berdosa kalau aku tidak berdoa untuk kamu. Tidak berdoa itu dosa. Apalagi pemimpin orang tidak doa, itu orang berdosa. Tetapi orang-orang ini di dalam ayat 8 mereka hujat itu semua. Kenapa mereka menghujat? Ini dikonfirmasi di ayat 10 saudara-saudara. Ayat 10 bilang begini, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Berarti memang pemahaman tentang kebenaran itu tidak ada. Pengajarannya tidak ada. Kalau orang sudah diajar, oh tidak mungkin. Dia mau kepala batu kayak apa juga. Kalau firman ajar dia tahu, oh ini otoritas, ini ada ini. Dia tahu.
Kalau ini tidak, mereka tidak tahu. Bahkan naluri mereka, hati mereka itu kayak binatang, kata Alkitab. Saudara perhatikan. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Jadi ada tidak orang begini dalam gereja? Ada. Saya kasihan pendeta dari sinode lain, apalagi kalau ibu-ibu. Aduh, masuk di daerah tertentu itu mereka bikin itu pendeta tuh kayak ayam sayur, benar-benar ditekan. Pendeta mesti menangis, meraung karena majelisnya jahat. Apalagi satu gereja waktu pendetanya ditempatkan di gereja itu karena tanah gereja itu milik mereka, keluarga besar Allah. Jadi mereka kakak adik tiga nih, kalau mereka subaiu di gereja, sudah bikin tingkah di gereja, selesai. Ibadah hari Minggu pun mau batal-batal. Ketiga kakak beradik ini disebut dengan joker. Anda lihat, ini di pedalaman bisa tahu joker. Itu hanya ada di film Batman ya. Ini joker nih. Pendeta satu masuk, joker bikin keluar. Pendeta dua masuk, joker pun tingkah keluar. Tidak tahan. Lapor di sinode mereka keluar. Pendeta ke berikut yang ketiga. Ini pendeta yang takut Tuhan, kuat berdoa, kuat puasa, hidup kudus. Dia tidak mau keluar. Dia bilang, lihat nanti siapa yang hamba Tuhan sesungguhnya. Joker satu mati. Joker dua mati. Kakak adik mati. Joker ketiga susaki parah. Berlutut di pendeta. Muka pendeta, sembah Tuhan Allah. Bertobat toh. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ya, diberkatilah Anda yang oleh tuntunan firman, saudara bisa tahu ini mana otoritas, mana. Jangan seperti ini. Mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Jadi mereka menghujat ini, saudara-saudara, pasti karena mereka tidak punya pengetahuan yang benar. Kalau secara alamiah, Bapak Ibu, secara alamiah semua manusia, tidak peduli agama apapun, waktu dia lahir dari kecil, Allah sudah menanamkan pengetahuan akan Allah. Ini saudara belum pernah dengar. Saya ingat saya khotbah, saya belum pernah ngomong. Semua orang, mau namanya manusia, agama apa, sejak dia lahir Allah menanamkan pengetahuan yang alamiah tentang Allah. Adanya satu pribadi di luar dia, itu pasti dalam diri semua orang. Hanya memang kalau pengetahuan yang benar tentang keselamatan oleh pekerjaan roh, nah itu beda. Saya sudah bahas dari awal pembahasan ini. Itu panggilan dari dalam, dan itu pekerjaan anugerah kasih karunia di mana orang punya Roh Kudus. Tapi tahu tentang Allah, semua orang tahu. Makanya kalau kita bandingkan dengan Roma 1 ayat 19, dia bilang begini, perhatikan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Iya. Jadi mereka ketahui tentang Allah. Ini pengetahuan yang secara umum tentang Allah tuh Tuhan sudah nyatakan pada diri orang mulai dari kecil. Nah, banyak yang akhirnya besar tidak tahu, akhirnya mulai cari Allah. Pokoknya dia tahu ada Allah, tapi mau cari menuju mana. Makanya ada animisme, dinamisme, sembah pohon, kayu. Padahal itu sebenarnya mau cari Allah, hanya tidak tahu jalannya yang mana. Maka datanglah Yesus, kita beritakan jalannya cuma melalui Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, mereka punya pengetahuan cuma ini. Kalau pengetahuan tentang firman yang mendalam tidak ada, makanya mereka menghujat, saudara-saudara. Ayat 20, perhatikan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak mungkin orang bisa berdalih. Saya tidak tahu, bilang ada Allah. Tidak bisa. Kalau lihat ini dunia begini, siapa yang cipta? Pengetahuan umum itu Allah kasih. Dia tidak bisa berdalih. Bilang, saya tidak tahu. Tahu. Tuhan sudah kasih. Bahkan di bagian lain Alkitab bilang, dalam diri kamu itu sudah ada hukum Taurat. Tidak bisa berdalih. Dalam Roma 2 ya, ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka
Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Iya, jadi tidak bisa lari bilang, oh saya tidak tahu, bilang ada Allah. Semua dikasih tahu. Hanya memang orang-orang percaya yang secara khusus saja yang bisa percaya. Siapa dia? Tidak tahu. Pokoknya kita beritakan Injil saja. Siapa bertobat sungguh-sungguh, nah itu dia sudah. Kalian tidak bertobat, nah itu mereka sudah di dalam Yudas itu, yang suka menghujat dengan pengertian yang tidak benar. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu direnungkan oleh kita semua supaya jangan ada kita di dalam gereja yang kemudian masih seperti itu ya, tidak mau ada gairah belajar pengertian yang benar. Nanti kalau tidak kita hanya menghujat, membabi buta, dan akhirnya mendatangkan masalah, bencana, dosa bagi kita. Memang saya pribadi sering dapat hujatan ya. Hujat bisa dari berbagai pihak. Yang pertama mungkin tahu kebenaran tapi iri, bisa. Saya pernah alami. Mereka tahu juga, bukan tidak tahu. Apa yang saya tahu mereka tahu, bahkan mereka mungkin lebih tahu. Tapi akhirnya menghujat, mungkin karena iri saja atau sesuatu yang lain, saya tidak tahu. Tapi banyak juga yang menghujat kami, itu gara-gara memang mereka tidak tahu apa-apa, seperti orang-orang ini. Kemarin entah penanya siapa, apakah ada dalam gereja sini. Tanya tentang Rabu Abu. Ya kan. Pak, gimana nih Protestan? Ada Protestan di Jawa bikin Rabu Abu. Kalau kita di Protestan sendiri ada tidak dasar itu? Saya bilang, oh tidak ada sama sekali. Tidak ada dasar sama sekali. Saya tidak pernah membaca khusus tentang Rabu Abu ya. Saya hanya samar-samar. Tapi puji Tuhan setelah saya jelaskan dengan apa adanya penjelasan saya kemarin, dan viral banget di TikTok, per 2 hari semua hampir 200.000 orang nonton. Baru ini hari ini mungkin tembus 200.000. Oh, saya bilang, oh ini. Dan saya buka tuh, saya mengkomentarkan kemarin bermasalah, bukan saya takut apa ya. Caci kici-kici dan injak saat 3 kali. Hanya beta malas, saya tahu caranya. Saya kan bukan, sudah bilang dada son kuat. Ya ampun. Hidupku dipenuhi hujatan, apalagi berurusan dengan orang yang tidak mengerti Tuhan. Ya. Ternyata puji Tuhan setelah saya jelaskan, saya baca komentar Calvin, Zwingli, John Knox, dan semua yang menolak Rabu Abu, mirip sekali dengan penjelasan saya, tanpa saya membaca sebelumnya. Kan spontan, saya tidak tahu, Kanita tiba-tiba baca, ini Bapak, aduh apa lagi, ya kan. Saya tidak setuju dengan Rabu Abu, saya juga tidak ada urusan dengan orang-orang yang melakukannya, tapi itu apa? Simbol apa? Pertobatan. Saudara, itu bukan sakramen. Sakramen yang notabene adalah lambang pertobatan saja, yaitu baptisan, orang tidak bertobat. Itu yang sejelas-jelas sakramen itu. Ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, orang-orang teriris hatinya. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 37, mereka berkata di sana, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Ayat 38, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Tanda orang bertobat kan dibaptis, tapi faktanya ada yang dibaptis tapi tidak bertobat. Saudara pernah dengar saya soroti tentang Simon tukang sihir di Kisah Para Rasul pasal 8, ketika Filipus bikin KKR di Samaria, oh dia bertobat, beri diri dibaptis. Simon Petrus datang lalu dengan Yohanes mendoakan orang terjadi kepenuhan Roh Kudus, lalu dia mau beli pakai duit. Petrus bilang, bertobat kau, hatimu bengkok. Sudah baptis kira bertobat, tidak bertobat. Apalagi cuma ritual-ritual yang bukan sakramen dan tidak ada dasar. Maka saya tegas mengatakan, kalau saya tidak usah. Orang lain mau bikin silakan di sana. Kalau kita tidak, karena pertobatan kita tuh Tuhan tuntut dari dalam, bukan yang liturgi lah, ritual ini, ritual itu. Banyak orang suka yang ritual. Padahal yang Tuhan tahu mau itu apa? Menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Itu perempuan Samaria itu tanya, kalau kami kan
ibadah di gunung ini, itu gunung Gerizim di Samaria. Kalau kalian kan di Sion sana, Yesus bilang tidak. Akan datang waktunya orang tidak menyembah di sana atau di sini, tapi dalam roh dan kebenaran. Itu penyembah-penyembah yang dikehendaki Allah. Tidak tergantung tempat, tidak di sana atau di sini. Kapan saja, di mana saja, Roh Kudus pimpin roh kita terikat dengan kebenaran sehingga kita menjadi saksi Kristus. Itu penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya haleluya, haleluya di sini. Main-main musik begini pulang nakal, bukan penyembah. Bukan. Penyembah bukan penyanyi. Tuhan cari penyembah, bukan penyembahan. Baca itu ayat baik-baik di dalam Yohanes pasal 4 mulai ayat 24. Sama-sama baca 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 25. Jawab 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah, bukan penyembahan, penyembah demikian. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat serius bagi Tuhan, maka kita juga harus memahaminya. Ya. Jadi kalau orang tidak tahu apa-apa itu biasa suka menghujat, sama kayak Paulus di masa lalu. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 Paulus berbagi pengalamannya. Kenapa dia menghujat? Dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu waktu aku menghujat telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kalau orang sudah diisi kebenaran, tidak mungkin dia menghujat. Tidak mungkin dia bercanda sembarangan bawa-bawa nama Allah atau atribut-atribut Allah, istilah-istilah yang berkaitan dengan Allah. Dia tidak akan sembarang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, makanya kalau paling bagus kita belajar banyak supaya meneladani Yesus. Yesus bilang, aku bersaksi apa yang aku ketahui. Ya. Untuk membandingkan dengan mereka ini, maka Yudas bahas ayat 9 tentang pertengkaran iblis dan Mikael. Perhatikan ayat itu, tolong baca. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Iya, ini perdebatan mulut ya, baku rampas mayat Musa. Mungkin saudara tanya, di mana di perjanjian lama dicatat ini? Tidak ada. Tapi perlu Bapak Ibu tahu, Alkitab itu saling melengkapi. Kadang apa yang tidak ada di perjanjian lama itu dibahas di perjanjian baru. Saya bisa kasih contoh banyak data ya. Stefanus waktu melakukan pembelaan, Stefanus cerita bahwa Musa itu dididik di dalam segala hikmat orang Mesir. Kisah 7 ayat 22. Kisah 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara baca ini di kitab Keluaran tidak ada, perjanjian lama tidak ada. Tapi Roh Kudus bukakan itu, karena peristiwa itu ada, tapi dilengkapi oleh hamba Tuhan perjanjian baru. Begitu pula pertengkaran yang terjadi di ayat 9 ini, antara penghulu malaikat dan ini bos dengan bos. Bosnya malaikat baik dengan bosnya malaikat jahat. Bos malaikat jahat itu namanya iblis. Iblis itu punya hierarki lagi, punya roh-roh jahat, setan-setan kecil, ya ribuan itu. Makanya ada yang masuk dalam diri orang 6.000 legion ya, namanya legion, atau yang 1, 2, 7 roh jahat dan lain sebagainya. Mereka bertengkar, saudara-saudara. Nah, di sini Yudas mau kasih teladan untuk menegur orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang benar, yang menghujat Tuhan dan segala otoritas yang Allah beri. Mereka hujat semua. Sedangkan Mikael aja lawan setan, Mikael tidak menghakimi membabi buta. Perhatikan ini ayat. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani, ya, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Ini bukan dia tidak berani dengan iblis. Kenapa dia tidak berkata-kata yang melampaui batas? Karena Mikael melakukannya sambil melihat Tuhan. Jadi dalam perdebatan itu dilarang berdebat sampai maki orang, mulai omong orang pun fisik apa, atau bilang lu mau ke tempat lain. Itu tidak boleh.
Itu orang tidak takut Tuhan. Makanya orang suka debat teologi sampai begitu, dia mesti diubahkan dulu baru masuk perdebatan. Kalau tidak nanti berkelahi dia, mau baku pukul, mau bunuh-bunuhan. Kita tidak begitu. Saya sudah jadi pendeta, saya dulu tuh ada orang SMS saya karena ada mau potensi kerusuhan, bilang, Bapak kalau Bapak oke, ketom bakar. Saya bilang, jangan, saya pendeta, kenapa tanya saya? Jangan. Tidak boleh, mengampuni. Mereka mau bakar orang punya rumah, orang punya tempat ibadah, WA saya. Ini SMS. Saya bilang, aduh, jangan, tidak boleh. Kita sudah dalam Tuhan, ini mana boleh yang begitu-begitu. Bikin apa-apa ingat Tuhan. Lalu dikatakan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Artinya, dalam menegur dosa pun itu ada batasan. Ya, batasan-batasannya jelas di dalam Alkitab. Bahkan Paulus sendiri bilang, malaikat atau siapapun terkutuklah. Tapi itu batasan-batasan yang diperbolehkan. Jangan sampai maki orang lah, fisik orang. Ada orang debat sampai hina-hina fisik. Menurut saya ini sudah tidak benar lagi. Ya, tidak dibenarkan di dalam Tuhan. Maka dari itu, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita perlu dilengkapi juga dengan ini, sehingga kalau kita berhadapan dengan orang, tetap pakai prinsip lemah lembut. Kalaupun marah, ya marah dalam hal apa? Ya, dan bagaimana? Tidak sembarang, tidak berkelahi, tidak mengeluarkan kata kotor. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Dan saya pikir ini juga bagus kalau diterapkan mulai dari dalam rumah. Saya kalau layani suami istri berkelahi, aduh, kadang-kadang berkelahi juga hal-hal yang tentang doa lah, inilah, itu. Saya, dan puji Tuhan, beberapa saya nasihat mereka mengerti. Istri hanya tanya, sudoa apa? Bapak marah. Memangnya kalau doa mesti kasih tahu lu? Padahal kan istri pun maksudnya kan bapak nih jalan jauh. Kan baik Tuhan pakai istri. Suami rasa kayak istri menghakimi. Loh kok menghakimi bagaimana? Dia sayang lakinya. Dia nih tahu bahwa dia tidak bisa jaga suaminya 24 jam. Satu-satunya yang bisa jaga ini kan Tuhan Allah. Suami istri tanya, Bapak suruh doa. Lu kayak langsung kayak spanning. Lu suka terlalu suci apa kok? Jangan begitu dong. Kita tahu sama dalam perdebatan di luar sana. Saya banyak konseling suami istri berantem hanya gara-gara kan ini bagus suami kasih ingat istri. Aduh belum mama, sulitnya di mana? Biasanya dia marah begitu dia belum doa, tapi lu tanya itu masalahnya. Coba kalau disuruh doa, mungkin lain. Dia belum doa, lu pakai tanya lagi. Kamu kasih tahu selalu. Padahal tidak doa dia. Jangan begitu ya, bapak ibu ya. Kita suami istri, suami istri selain suami istri suka kakak adik, suka saudara, aduh segala macam deh kalau sama suami istri. Mau rasa dia sebagai lawan apa? Tidak usah. Makanya kalau saudara yang suka bertengkar dengan suami atau istri sampai bikin lebih-lebih, Anda sudah mulai jatuh di peperangan yang salah. Mikael saja tidak sembarang begitu, saudara lebih hebat dari Mikael. Ya, tapi memang kalau Kristen Power biasa begitu ya. Maka dari itu kalau masih ada kita yang suka begitu bertobat hari ini, Tuhan mau tolong kita. Amin. Lalu penggambaran terakhir di ayat 11, karena kita baca 8, 9, 10, 11 toh? Ayat 11 ini begini, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kalau ingat Kain? Ini yang saya kaitkan. Mulai dengan ibadah, berakhir dengan pembunuhan. Itu Kain. Dia mulai dengan ibadah, pulang disuruh bikin kayak mau bunuh orang. Itu Kain. Makanya pengetahuan tidak ada, hidup tidak dikuasai firman. Mulai dengan ibadah. Kan dipersembahkan korban itu ibadah. Habis pembunuhan. Kenapa? Iri sama saudara kandung Habel. Anda kalau belajar tentang dosa Kain itu, di situ ada pelajaran berharga tentang dosa. Dosa itu harus betul-betul kalau ada dosa diselesaikan sampai akar-akar. Kalau tidak, dosa akan beranak cucu dosa. Di dosa pertama apa? Di dalam Kejadian 4 ayat 4 firman Allah bilang begini.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Terus ayat 5 jemaat sama-sama 2-3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Habis ibadah, hati panas. Orang tuh harusnya habis ibadah, hati damai. Amin. Pulang sampai rumah, lihat orang rumah juga. Kita sebagai yang sudah diisi, harusnya kita yang menggembalakan mereka. Bukan kita yang jadi setan di rumah. Jadi orang rumah juga bingung. Kemana? Kita lihat di live ada. Dikit mau janji jabatan. Tadi di live ada. Mereka ini seperti Kain. Ini orang-orang, saya harap kita Habel, amen. Artinya yang dibunuh. Maksudnya bukan dibunuhnya, tidak. Kita di pihak yang memang menderita. Tapi kita dibenarkan, kita orang beriman, amen. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang sedang menderita. Begitu sudah kita, jangan kayak Kain. Dia yang ibadah, dia yang ganas, dia yang ibadah, dia yang kayak Herodes. Lalu apa? Mulai itu bunuh. Setelah bunuh apa? Tipu. Dosa melahirkan dosa. Makanya jangan pernah menutupi dosa pakai dosa. Lu selingkuh, sonde, ini tutup dosa pakai dosa. Kalau dia selingkuh, dia tutup pakai tipu. Itu dosa. Dosa begitu, makanya jangan. Lu selingkuh, iya. Maksudnya, zaman toh, iya salah. Sudah beta memang sudah kok beres toh. Lu selingkuh, beramah selalu Kenapa begitu? Iya, beta salah. Lu ama bepundo ya. Kau ya ambil saja, jangan putar-putar lagi, nanti tidak beres hidupmu. Yunus itu mau coba-coba lari. Sepanjang Yunus belum mengaku bilang, saya penyebabnya, gelombang akan tetap besar. Karena kalau tidak pemberesan, jangan aneh kalau gelombang tambah besar. Dalam rumah tanggamu, ekonomimu, dan lain-lain. Jangan kayak Kain dong. Dia orang jahat tuh, Kain. Sangat jahat. Makanya di 1 Yohanes 3 ya, ayat 12. Bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat, dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat, dan perbuatan adiknya benar. Setelah Kain siapa di ayat 11 dari Yudas? Saya sudah mau selesai. Ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Bileam itu punya dosa banyak. Salah satunya adalah hamba uang. Oleh karena upah, karena uang, menceburkan diri ke dalam kesesatan. Saudara, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, ketamakan. Bahkan ketamakan itu kalau saudara belajar Alkitab, itu sama dengan penyembahan berhala. Anda baca Efesus 5 ayat 5, sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Orang serakah itu penyembah berhala. Anda tidak sembah patung, tapi Anda serakah. Tanah keluarga lu yang mau ambil. Karena ada orang kakak adik, mereka mau bawa kubunuh, mati aja tanah sepotong. Makanya saya sangat bersyukur dilahirkan dari keluarga yang sepotong pun tidak ada.